Pemirsa, dengan konsistennya Partai Keadilan Sejahtera atau PKS menjadi bagian dari Koalisi Perubahan, bakal calon Presiden Anies Baswedan telah memenuhi syarat dukungan presidensial threshold 20%. Pertemuan perwakilan Anies untuk tim kecil Koalisi Partai Pendukung, Sudirman Said bersama sejumlah petinggi PKS menyatakan konsistensi PKS menjadi bagian dari Partai Pendukung Anies Baswedan. Setelah berkonsultasi dengan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri, Wakil Ketua Majelis Syuro Muhammad Sohibul Iman menyebut PKS secara resmi mengusung Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Dalam pertemuan ini hanya dua partai pendukung yang hadir, yakni Partai Demokrat dan PKS. Sementara Partai Nasdem yang lebih awal mendeklarasikan Anies sebagai baca pres tidak hadir. Organisatoris bahwa konsisten menjadi bagian dari koalisi partai-partai pengusung Anies Baswedan tersebut di Pilpres 2024, sehingga koalisi ini memenuhi parlemen presidensial threshold 20%. Kedua, PKS akan menyampaikan dukungan eksplisit organisatoris kepada Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai Bacapres 2024-2029 pada rapat Badan Pekerja Majelis Syuro PKS yang bersamaan dengan rapat kerja nasional atau Rakernas DPP PKS pada tanggal 24 Februari 2023. Sementara Demokrat menyebut sebagai calon presiden yang diusung oleh Koalisi Perubahan, seharusnya Anies Baswedan memimpin koalisi. Wasekjen Demokrat, Johnson Sitindaun menyebut Koalisi Perubahan lebih maju dibanding koalisi lain yang dibentuk untuk Pilpres 2024. Kalau posisi Demokrat sudah jelas. Sejak pertama Mas Anies datang, kita buka Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat itu untuk beliau begitu. Sejak itu juga sebenarnya posisi kita itu sudah mendukung Mas Anies jadi calon presiden begitu. Kalau PKS ya nggak mungkin aku komentar lah. Nah, tapi kalau boleh nambahi begitu ya. Karena kan calon presidennya di sini Mas Anies. Harusnya beliau lah yang mimpin koalisi ini. Itu dia. Jadi kalau memang di belakang tapi kan layarnya. ada partai politik juga yang kemudian perlu diakomodir ya. Kalau di belakang layarnya itu ada komunikasi misalnya. Biasalah itulah. Ada komunikasi yang deadlock lain segala macam ya. Calon presiden juga kan bisa jadi jembatannya tuh untuk mengkomunikasikan begitulah. Jadi kalau soal PKS kapan ya kembali ke teman-teman PKS lah, mereka punya mekanisme itu yang aku katakan di awal tadi itu soal analogi perusahaan. Kalau di PKS tuh mereka punya lagi mekanisme Majelis Syuro kalau tidak salah tuh. Majelis Syuro ke atas. Majelis Syuro punya mekanisme lagi rapat majelis begitu, nggak bisa hanya individu begitu. Kolektif Pak Segaf Al-Jufri saja begitu dia. Jadi memang ada mekanisme masing-masing. Karena kalau partai itu kemudian tidak memenuhi itu, nanti kader di bawah mengatakan nggak sah. Karena mekanisme ini nggak dilalui katanya. Itu malah administrasi itu secara keputusan macam-macam lah. Itu makanya kalau ditanya misalnya apa koalisi kami ini dibanding yang lain begitu sudah agak lebih maju lah. Oke, justru lebih maju. Bayangan 20% dibanding koalisinya Mas Saiful Huda dengan Gerindra lebih maju Anda. Bayangan 20% balik itu. Justru kemajuan koalisi bayangan 20%-nya sudah ada. Calon presidennya udah ada. Tapi yang di sana partainya sudah memenuhi 20%. Sama ini. Ini juga sama ini. Itu makanya aku katakan tadi. Tapi yang ini belum deklarasi kan, makanya aku katakan tadi. Deklarasilah hari ini 3 partai 20%. Memang boleh. Itu makanya buat aja aturan. KPU. Kalau sudah ada yang deklarasi, mereka diizinkan daftar gitu. Ini nggak bisa juga. Dalam pertemuan dengan tim kecil Anies Baswedan dan Demokrat, PKS telah resmi menyatakan dukungannya kepada Anies Baswedan sebagai calon presiden. Dengan dukungan ini, Anies telah mengantongi tiket yang cukup untuk maju dalam kontestasi Pilpres 2024. Namun tanpa kehadiran Nasdem, akankah arah koalisi menjadi solid dan bagaimana dengan koalisi partai lain yang telah dibentuk? Kami akan mengulasnya bersama Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial JCS, Bang Arya Fernandes. Selamat sore, Bang Arya. Selamat sore Sheila, apa kabar? Baik, alhamdulillah, salam sehat. Bang Arya, bagaimana Anda menilai pertemuan PKS kemarin bersama tim kecil Anies Baswedan dan Demokrat tanpa kehadiran Nasdem? Baik,
Yang pertama saya kira di internal deklarasi yang dilakukan oleh PKS dan Demokrat itu memang punya pengaruh secara internal, terutama pada dua hal ya. Yang pertama, partai akan melalui proses kandidasi cawapres, dan ketika partai sepakat saya kira untuk memberikan porsi untuk menentukan cawapres itu kepada Pak Anies. Nah, implikasi yang kedua saya kira konsolidasi politik secara internal lebih maju, lebih dilalui secara cepat kalau kita lihat dibandingkan dengan koalisi-koalisi lain yang belum menentukan siapa cawapresnya secara fix gitu ya. Nah, masalah ketidakhadiran Nasdem saya kira saya tidak tahu persis kenapa Nasdem tidak hadir pada deklarasi itu. Tapi saya kira ketika partai ini melalui proses secara intensif sejak awal, baik Nasdem, PKS dan Demokrat, dan saya kira mereka punya komitmen politik untuk memastikan koalisi ini bisa solid ya. Karena ketika partai ini secara relatif itu nggak punya pilihan-pilihan di luar koalisi ini. Jadi pilihan untuk berkoalisi sebenarnya terbatas ya. Baik Nasdem, PKS maupun Demokrat ya. Agak sulit kita membayangkan ketika partai ini atau salah satu di antara ketiga partai ini membangun koalisi eksternal, koalisi lain di luar tiga partai ini. Jadi dengan pilihan yang terbatas itu dan kecil kemungkinan mereka akan membuat koalisi lain salah satunya. Jadi saya kira mereka pada aspek itu mereka akan mempertahankan koalisi ini jadi gitu. Baik, berarti tetap dengan tiga partai ini begitu ya, Bang Arya. Tapi sebenarnya kalau menurut Bang Arya sendiri apa sih yang menyebabkan belum dideklarasikannya secara resmi oleh ketum-ketum partai koalisi perubahan ini? Apakah masih menunggu sesuatu begitu, misalnya cawapresnya begitu? Iya, memang belakangan ini kan muncul desas-desus ya soal apakah koalisi ini akan solid atau tidak gitu. Terutama terkait reshuffle kabinet yang kita dengar, misalnya beberapa baik Demokrat dan Demokrat dan Nasdem itu juga ada desas-desus yang mengatakan mereka akan bergabung. Kemudian Nasdem beberapa hari sebelumnya melakukan move politik dengan bertemu dengan Gerindra dan PKB. Dan kondisi-kondisi politik itu membuat akhirnya partai-partai ini berada pada posisi di mana mereka harus menunjukkan komitmennya. Jadi mereka saling melakukan quote-unquote cywar juga ya. Jadi ketika ada move dari partai politik tertentu di internal, akan ada reaksi atau move balik dari partai lain gitu. Nah jadi dan saya kira itu proses internal yang dinamis ya, sehingga mereka pada satu titik nanti akan menemukan pola relasi yang setara gitu ya. Nah, kenapa mereka nggak mengumumkan langsung? Saya kira ini tinggal menunggu waktu ya. Skema koalisinya sebenarnya sudah bisa diprediksi jauh hari. Dari tahun lalu banyak analis sudah memprediksi sebenarnya ketika partai ini akan mengusung Anies ya. Tinggal masalah waktu saja dan format bagaimana mereka akan melakukan deklarasi ya. Kalau PKS kan akan ada proses internal gitu ya. Nasdem sudah selesai, Demokrat juga sepertinya sudah selesai gitu. Nah, dan memang proses pemilihan cawapres akan ketat dan kompetitif ya. Dan dugaan saya mereka itu akan diumumkan belakangan ya. Jadi mereka sepertinya akan mengumumkan terlebih dahulu atau mendeklarasikan terlebih dahulu capresnya dulu gitu. Baik, mungkin akan alot dan panjang begitu untuk penentuan cawapres dan siapa yang sebenarnya layak atau ya pas lah untuk menggandeng atau digandeng oleh Anies. Lalu bagaimana dengan koalisi lain yang telah terbentuk begitu, Bang? Seperti Golkar, PAN, P3, juga Gerindra dan PKB. Abang melihat bagaimana koalisi masing-masing ini, seperti apa kekuatan mereka? Baik, makasih Sheila. Jadi saya kira implikasi eksternal yang pertama, saya menduga nama Pak Ganjar dan nama Prabowo diperkirakan akan menguat ya. Kenapa? Karena tentu partai-partai akan mencari kompetitor yang setara gitu ya, yang dapat memberikan pertarungan yang kompetitif terhadap Pak Anies gitu.
Jadi kalau kita lihat dari tokoh-tokoh di luar koalisi Pak Anies ini, memang nama Ganjar dan Pak Prabowo saya kira akan menguat ya, karena memang secara hitungan-hitungan politik hanya dua nama ini yang secara kuat dapat memberikan pertarungan yang setara dengan Pak Anies gitu. Jadi implikasi pertama nama Pak Ganjar dan nama Pak Prabowo akan menguat saya kira. Yang kedua, saya kira implikasinya adalah partai-partai lain saya kira akan terdorong ya untuk secara intensif membicarakan kemungkinan-kemungkinan baru gitu ya. Bukan kemungkinan baru ya, kemungkinan-kemungkinan untuk mempercepat proses deklarasi atau kandidasi ya. Misalnya KIB. KIB sejauh ini memang KIB adalah koalisi pertama yang terbentuk, tapi relatif belum ada perkembangan yang signifikan ya, belum ada nama capresnya, belum ada proses atau mekanisme penentuan capresnya gitu ya. Dan juga kalau KIB ini tidak segera menentukan, jadi potensi KIB itu layu sebelum berkembang juga akan ada gitu ya. Apalagi kan di eksternal sudah ada nama Pak Prabowo melalui Gerindra dan PKB dan Pak Anies gitu. Nah, yang kedua di level PDI Perjuangan, PDIP saya kira mungkin akan memberikan respon, tapi saya kira nggak akan terlalu cepat ya. Mungkin setelah April dugaan saya baru PDI Perjuangan akan memberikan respon politik terhadap perkembangan ini, karena sebagai partai dengan perolehan suara terbesar, PDIP saya kira sekarang tengah mempersiapkan proses untuk legislatif dahulu gitu. Baik, lalu jika melihat perkembangan atau strategi dari koalisi perubahan ini, apakah ini termasuk salah satu strategi yang baik begitu? Ini pertama kali koalisi perubahan mendeklarasikan bakal calon presiden di 2024. Apakah ini merupakan strategi yang baik? Karena kita melihat partai-partai lain benar-benar hati-hati untuk menentukan calon-calonnya. Iya, memang kalau kita lihat dari proses tahapan pemilu, itu proses pendaftaran itu baru akan dilakukan sekitar Oktober-November gitu ya. Masih panjang gitu. Sementara pada April partai akan memulai proses pendaftaran caleg ya. Nah, tapi memang sebaiknya saya kira kalau partai dan koalisi partai bisa lebih cepat melakukan proses deklarasi, tentu itu lebih baik ya. Lebih baik karena beberapa hal. Yang pertama, koalisi partai punya banyak waktu untuk mendiskusikan secara internal bagaimana power sharing-nya. Mendiskusikan secara internal bagaimana platform kebijakan yang akan mereka sepakati untuk diusung sebagai bagian dari program kampanye politik ya. Nah, bagi kandidat dan bagi pemilih terutama, pemilih tentu punya banyak waktu juga untuk melihat apa program-program dan melakukan komparasi perbandingan antara program yang satu kandidat dengan program yang lainnya. Nah, tapi seperti yang Sheila katakan, memang partai akan hati-hati betul untuk melakukan proses itu, karena memang situasi politik kita yang sangat dinamis, cepat berubah gitu ya, dan juga terjadi fluktuasi naik turun elektabilitas kandidat. Faktor lain yang diperhitungkan partai juga saya kira adalah proses siapa cawapresnya. Itu juga akan menentukan naik turunnya suara kandidat ya. Jadi saya kira lebih cepat memang lebih baik karena tersedia banyak waktu bagi partai dan koalisi partai untuk merumuskan agenda-agenda strategis ya. Tapi kita harus realistis juga bahwa prosesnya di internal koalisi nggak mudah ya. Akan alot juga gitu, terutama dalam penentuan siapa capres, siapa cawapresnya. Ya. Baik, terima kasih Bung Arya Fernandes, Kepala Departemen Politik dan Perubahan Perilaku CCS telah bergabung bersama kami. Selamat sore dan sehat selalu. Terima kasih Bang. Terima kasih, Sheila. Pemirsa, keluarga Muhammad Hasyam, mahasiswa UI yang dijadikan tersangka dalam kecelakaan, mengadukan sejumlah kejanggalan ke Ombudsman RI. Kami akan segera kembali.